Shalom saudara-saudara. Haleluya. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Terima kasih buat kami kembali tersambung, kami kembali terkonek, sekalipun hanya lewat Zoom atau YouTube atau lewat apapun. Kami berdoa supaya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan buat kami, memberikan kelegaan buat kami. Tapi lebih daripada itu, biar kami menjadi orang-orang yang terbuka kepada firman Tuhan untuk menegur, memperbaiki, menjadikan kami pribadi yang Tuhan kehendaki. Urapi kami semua Tuhan, pengertian dari Tuhan turun ke atas kami. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Bicara pada kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tetap bersemangat, tetap bersuka cita. Nah, saya memutuskan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya beri judul yang semua orang sudah tahu. Bahkan ini adalah satu judul yang diberikan dalam sebuah buku dari Joyce Meyer. Judul The Battlefield of the Mind. Peperangan di dalam pemikiran. Battlefield of the Mind. Nah, saya sebenarnya mendengarkan istilah Battlefield of the Mind ini jauh sebelum Joyce Meyer menulis tulisan ini. Saya mendengar ini dari tahun 80-an sebenarnya. Saya masih ingat saya ada di Christian Life Center, itu ada di sekolah IICM namanya. Itu kita buat production. Judul production adalah City of the Mind. Judul adalah di kepala kita ada seperti sebuah kota, ya. Kalau kota itu bisa direbut oleh kerajaan yang mana, salah satu dari dua kerajaan itu, maka dialah yang akan menguasai seluruh kehidupan kita. Kira-kira itu judul City of the Mind, ide yang coba dimasukkan. Dan kita belajar konsepnya, kita belajar semuanya, kita belajar kebenarannya. Kemudian melahirkan sebuah drama musikal yang namanya City of the Mind. Itu tahun 89 kalau nggak salah ya. 80-an ya. Nah, tapi yang saya pengen bahas buat kita sekalian begini kan. Di tengah-tengah pandemi ini apa yang paling banyak diserang buat kita? Bukan financial. Bukan. Bukan kita mau makan apa. Bukan. Yang paling diserang adalah pikiran saudara. Oh my God. Pikiran kita yang paling di-attack oleh kerajaan kegelapan sekarang ini. Kita mulai berkata, ini perkataan banyak orang. Here we go again. Pertama 1 minggu, jadi 3 minggu, jadi 1 bulan. Here we go again. Contact traces 10,000. Wah, itu kan, waduh, itu menyerang pemikiran kita. Dan itu jelas. Serangan-serangan pada pikiran kita itu akan menentukan banyak hal dalam kehidupan kita. Mengapa harus saya katakan demikian? Disebabkan begini. Di dalam pikiran kita itu ada yang namanya belief system. Kalau belief system ini kita diserang dan kita kalah di situ, maka ada kemungkinan besar akan muncul keraguan. Ketika keraguan dan tipuan dari kerajaan kegelapan menjadi satu di dalam kehidupan saudara, itu yang dihantam pertama adalah identitasmu. Dia akan berkata kamu gak dikasihi. Itu buktinya kalau Tuhan sayang kamu, kenapa ini terjadi lagi? Kalau Tuhan mengasihi kamu, kenapa ini terulang lagi? So it becomes something that comes through your mind. Nah, itu kemudian kita rehearsing, kita ulang-ulang, akhirnya kita mendapati diri kita kalah, stres, ketakutan, dan kemudian kita mulai berkata-kata negatif. Kalau saudara sudah mulai masuk pada sisi itu, saya beritahu pada saudara, ada yang harus dirubah di pemikiran saudara. Karena saudara perlu merubah pola pikir saudara. Ada banyak ayat di Alkitab di mana saya bisa mulai membacanya, tapi saya memilih untuk membaca dari kitab Perjanjian Lama. Because this is the real life, the real experience, dan ini terjadi buat kita. Di dalam kehidupan Daud. Yuk kita buka ayatnya. Pasti saudara pernah mendengarkan saya mengutip ayat ini, karena ayat-ayat ini sudah sering saya pakai.
di dalam kitab 1 Samuel 27 ayatnya yang pertama. 1 Samuel 27 ayatnya yang pertama ya. Nah, latar belakangnya ini begini. Daud dikejar-kejar Saul. Jadi Daud dalam pelarian. This is no joke karena Saul berniat membunuh Daud. Udah nggak ada yang lain. Ya, Daud memang adalah mantunya Saul, tapi Saul pada waktu ini sudah memberikan istri Daud kepada orang lain. Bisa bayangin itu. Oh, jadi wah, Daud dalam posisi nggak nyaman, dalam pelarian. Dia dengan sekelompok orang-orang yang mengikuti dia ya dari Gua Adulam itu sudah tentu tahu ceritanya. Tapi di sini kita menemukan yang terjadi pada Daud itu bukan di luar. Sebab saya tanya pada saudara, apakah Tuhan menyertai Daud? Yes, Tuhan menyertai Daud. Dia sudah diurapi jadi raja dari umur 16 tahun. Dia sudah berjalan, dia sudah mengalahkan Goliat pada waktu umur 16-17 tahun. Dia jago perang, dia menang perang. Bahkan disebut orang menyanyikan tentang Daud dan Saul. Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Jadi kalau Daud cuma bunuh 1000, Saul bunuh 1000, Daud bunuh 10.000. Saul bunuh 10.000, Daud bunuh 100.000. Jadi Daud selalu di atas Saul. Saul cemburu dan Saul berniat membunuh Daud. Kalau saudara diancam mau dibunuh ya stres dong. Semua juga tahu. Tapi saya beritahu pada saudara kan, saudara tidak pernah berpikir kan bahwa ada ancaman yang datang pada saudara dari kerajaan kegelapan. Saya tidak bilang bahwa saudara harus membesar-besarkan iblis ya, tidak. Cuman ada yang real yang saudara mesti tahu. Iblis itu berjalan berkeliling, dia mau menelan orang yang bisa dia telan. Itu yang pertama. Saudara, ya itu penting saudara ketahui. Yang kedua adalah bahwa iblis juga itu ingin membunuh saudara. Karena dia datang sebagai pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dia nggak berniat minum kopi dengan saudara. Dia nggak berniat hanya mau senang-senang dengan saudara. Dia nggak berniat cuma mau kasih kekayaan buat saudara. Dia ingin membunuh saudara. So you got to know that. Nah, di dalam kisah ini, Daud ada dalam posisi dalam perlindungan Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Cuma memang dia dalam keadaan ya sedang melarikan diri. Call it a fugitive. Dikejar oleh raja. Yesus alami itu, Musa alami itu, ada banyak orang yang mengalami hal tersebut. Tapi yang jadi masalah itu adalah yang tertulis di Alkitab ini. Semua oke, strategi Daud tetap percaya pada Tuhan, tapi tiba-tiba muncul kata ini. Yuk kita baca ayat 1 yuk. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Everybody say Daud berpikir dalam hatinya. Daud berpikir dalam hatinya. So he start to talk to himself. Saudara dapati nggak diri saudara berbicara pada diri saudara sendiri? Dapati nggak? Oh, saya suka buat itu. Ya bicara sendiri normal kan? Tapi kan di pemikiran. You talk to yourself. Tapi Daud berpikir dalam hatinya. Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Aku akan binasa oleh siapa? Tangan Saul. Benarkah kita bakal binasa oleh tangan Saul? Benarkah COVID akan membunuh saudara? Benarkah? Benarkah? Benarkah situasi ini akan menghancurkan kehidupan saudara? Benarkah? Itukah yang ada di pemikiranmu? Benarkah? Nah itu. Pada satu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Anehnya, Daud menyerahkan hidupnya dan matinya ke tangannya Saul. Benar nggak? Ini adalah sesuatu yang terjadi di mana? Di pikirannya. Oh memang benar, faktanya dia dikejar-kejar. Oh memang benar, faktanya 2 kali dia telah dilempari tombak oleh Saul. Oh memang benar, tentara sedang ada di situ. Tapi Daud juga kan harus lupa. Kamu masih ingat nggak ceritanya? Itu Daud udah sedikit lagi mau ditangkap. Sedikit lagi. Udah. Bayangkan. Saul dengan ribuan tentara. Daud cuma dengan berapa tentara bersama dengan dia. Jadi Saul dengan pasukan kerajaan. Mengepung gunung itu. Bayangkan. Sudah mesti tahu. Daud sudah sangat terjepit. Daud tidak tahu mau bikin apa lagi.
Tiba-tiba di tengah-tengah Daud sedang kejepit seperti itu. Ada orang lari beritahu pada Saul. Saul, sekarang orang Filistin lagi menyerang tuh. Gibeon lagi diserang oleh orang Filistin. Jadi Saul mau nangkap Daud nggak jadi. Menurut saudara itu terjadi secara kebetulan nggak? Menurut saya tidak. Menurut saya Tuhan yang atur untuk meluputkan Daud. Jadi waktu Saul harus kembali urus orang Filistin berperang, Daud lolos. Kayak begini sudah terjadi terus. Tapi Daud masih nggak paham apa yang terjadi. Yang jadi masalah ada di pikirannya. Sama seperti kita. Tuhan sudah bebaskan kita ratusan kali. Tuhan sudah tolong kita. Tapi pikiran kita nggak jalan-jalan. Pikiran kita tetap bahwa masalah akan mematikan kita. Situasi akan hancurkan kita. Masa depan kita suram. Kita hidup di dunia yang seperti ini dan itu. Kita mulai menyebutkan semua kata-kata negatif. Di mana itu dimulai? Di pikiran saudara. That's the real battlefield. Selebihnya kalau saudara baca lebih bagus, setelah dia berpikir, dia menarik kesimpulan. Coba lihat dulu. Aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak akan ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Daud memilih masuk ke daerah Filistin. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana. Dan ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akhis bin Maok, raja kota Gad. Masih ingat kota Gad ya? Masih ingat ya? Sudah tahu seorang raksasa yang dibantai oleh Daud yang namanya Goliat. Goliat dari mana? Dari Gad. Goliat itu orang Filistin dari Gad. Tapi dia masuk ke situ. Dia pergi ke situ. Akhis bin Maok. Nanti cari sendiri kata Akhis bin Maok itu artinya apa. Supaya saudara punya PR. Saya tahu bahasa aslinya. Akhis bin Maok apa di situ. Daud sampai ke situ. Dan di situ tentu sudah tahu. Daud harus kehilangan identitasnya. Dia sangkali bahwa dia panglima yang membunuh berlaksa-laksa orang Filistin. Dia sangkali bahwa dia orang yang diurapi oleh Allah. Dia belagak gila di situ. Karena kemudian saya sadar. Betul. Ketika iblis berhasil menghancurkan sesuatu di pikiran saudara. Dia hancurkan identitas saudara. Kalau identitas saudara hancur, maka saudara ketahuilah. Disitulah letaknya terjadi banyak masalah dalam kehidupan kita. Kalau identitas saudara hancur, itu berarti saudara tidak lagi melihat diri saudara seperti Tuhan melihatnya. Tapi saudara mulai melihat diri saudara seperti pikiran tipuan yang dimasukkan iblis di dalam pemikiran saudara. Sehingga itulah yang menjadi referensi saudara tentang identitas saudara. Saudara mulai berkata, oh memang saya dari keluarga yang seperti itu. Memang papa saya meninggal umur 50 tahun, mama saya meninggal umur 49 tahun. Jadi mana mungkin saya bisa liwat dari umur 50 tahun. Oh ayah saya ada di tempat tidur sebelum mati. Oh opa saya juga begitu. Jangan-jangan saya juga seperti itu. You start to entertain your identity yang percaya pada the lies of the devil. Saudara kemudian percaya kepada pemikirannya. Oh mungkin saudara nggak percaya ya. Bahwa iblis menipu saudara di pikiran saudara. Saya beritahu pada saudara. The lies of the devil are real. It's a real thing. Percayalah. Dia lebih real daripada apapun. Dia tipu saudara. Itulah keahliannya yang paling hebat. Dan cuma itu chances buat dia datang dalam kehidupan saudara. Ya, saya baca di Alkitab ya, Perjanjian Baru itu berulang kali sebenarnya orang dikalahkan di pemikirannya. Kalau pemikirannya tidak bagus, tidak mengalami perubahan, itu menjadi masalah. Masih ingat waktu Petrus menyangkal Yesus? Udah tahu ya? Itu sebenarnya adalah isu pemikiran. Masih ingat Petrus pernah sok-sokan
menegur Yesus, bayangkan. Petrus menegur Yesus loh. Habis dia berkata itu di Matius, kita baca ayatnya, nggak apa-apa lah. Kita baca ayatnya. Ya, di dalam Matius pasalnya yang ke-16, dia baru aja bilang, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus berkata, wow, pewahyuanmu datang dari Bapa di sorga. You receive the revelations fresh from heaven, Peter. You are a great guy. Ya. Beberapa saat kemudian, coba kita baca. Ayatnya yang kita baca di dalam Matius 16, ayatnya yang keberapa itu? Ayatnya yang ke-22 dan 23. Ini Yesus sekarang mulai ceritakan kepada mereka, aku akan ditangkap, aku akan dimasukkan ke dalam penjara, aku akan dianiaya, dan aku akan dibunuh. Itu Yesus ngomong kayak begitu kepada mereka. Tapi akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mereka nggak ngeh sama sekali. Pikirannya mereka nggak nyampe. Petrus langsung ayat 22. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Kelihatannya bagus, kelihatannya beriman, kelihatannya oke. Tapi lihat kata Yesus ayatnya ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus langsung bisa mendeteksi. Yesus langsung detect bahwa ini pemikiran datang dari iblis. Makanya dia tengking iblisnya. Nyala engkau iblis. Baru dia beritahu pada Petrus, kamu tuh cara pikirmu loh. Cara pikirmu itu bukan cara pikir Tuhan. Wow. This is real. Ini bukan bercanda, saudara. Dan saya harus beritahu pada saudara bahwa di dalam kehidupan ini, the reality is this, bahwa kerajaan kegelapan itu kalau diberi peluang, dia akan punya akses penuh pada pikiran saudara. Dia akan masuk pada pemikiran saudara. Dia akan masuk situ karena memang yang terbuka untuk semua pemikiran adalah pikiran saudara. Makanya hari ini kita akan belajar sebenarnya bagaimana kita mengembangkan pemikiran untuk dapat mengerti kehendak Allah yang kuasai pikiran kita dan bukan sekedar pikiran-pikiran yang berasal dari kerajaan kegelapan. Saya sudah bilang kan, kalau kita mempercayai tipuannya, yang dia attack duluan adalah identitas kita. Dan luar biasa, dia tipu saudara. Dia lie pada saudara. Dan ini luar biasa. Dia lie menggunakan fakta. Dia menipu saudara menggunakan fakta. Karena memang fakta terlihat. Cara kerja Tuhan seringkali tidak kelihatan. Karena dia adalah roh. Tapi iblis menunjukkan fakta. Nah, lu lihat nih, ini yang kelihatan. Tahukah saudara? Kadang-kadang pemandangan kita, sudut pandang kita, cara kita melihat dapat mendustai kita. Kita tertipu karena penglihatan kita. Betul kan? Kita sudah percaya hal tersebut dan kita tahu hal tersebut karena kita melihatnya. Makanya kita kemudian mau dilatih oleh firman Tuhan. Nah, Daud kemudian pergi, tapi pada waktu itulah dia mengalami perjalanan yang sulit sekali. Nah, tapi tentu Tuhan tahu melepaskan orang percaya kalau dia kembali lagi kepada Tuhan. Karena justru disitulah, di daerah itulah, Daud kehilangan istrinya, anak-anaknya dibawa lari. Masih tahu cerita itu ya? Peristiwa yang namanya Ziklag. Itu, dan sudah bisa baca ceritanya. Dia mau cari aman di situ, justru anaknya diculik di situ. Makanya Daud harus kembali mempercayai Tuhan. Bukan mempercayai cara berpikir yang keliru. Saudara harus membuat perbedaan antara iman dan cuman sekedar pemikiran. Ya, saudara harus tahu bahwa kita harus mengembangkan pemikiran iman. Sebuah belief system yang kita kembangkan di kepala kita yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Saudara harus believe that God say all the truth. Bahwa firman Tuhan mengatakan kebenaran pada saudara. Jangan ragukan apa yang firman Tuhan katakan. Dunia ini dengan semua teorinya mau beritahu pada saudara bahwa firman Tuhan itu
nggak reliable, nggak bisa dipercaya. Percayalah firman Tuhan. Cuman itu yang dapat menolong saudara. Firman Tuhan. Sebab apa yang coba disodorkan oleh iblis adalah tipuan-tipuan semata-mata. Dan begini saudara. Can I tell you this? If the devil can successfully lie to you, it means he can control you. I repeat it again. If the devil can successfully lie to you, it means he can control you. Enggak lah, saya udah merdeka, saya sudah dilepaskan. Iya, jelas. Itu benar. Tapi kalau dia bisa kuasai cara berpikirmu, kamu nanti cuma bakal terkejut. Kamu tiba-tiba gampar istrimu. Kamu tiba-tiba terkejut. Dari mana datangnya semuanya itu? Ada sesuatu di pikiran saudara. Kamu kemudian mulai melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dan kamu rasa oke aja. No, ada. Kita perlu sekali punya pemikiran. Kalau gitu apa yang harus kita kerjakan? Saya menyarankan beberapa hal ini. Mau kerja nggak bareng sama kita? Ya, ini untuk kepentingan saudara loh ini. Karena seringkali orang pandang enteng hal ini. Saya ulangi lagi. If the devil can successfully lie to you, it means he can control you. Dia bisa mengendalikan saudara. Dan dia bisa tinggal tarik string untuk menguasai saudara. Oh, tapi itu enggak. Saya beritahu pada saudara. Iblis menguasai pola pikirmu kalau kamu biarkan dia menguasainya. Coba kita baca ayatnya. Efesus pasalnya yang kedua. Oh, mana ada hubungannya antara pikiran sama iblis? Enggak ada. Justru Alkitab beritahu pada kita, pikiran kita dapat terhubung dengan iblis, dengan kerajaan kegelapan, atau terhubung dengan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Kita yang putuskan. Saudara yang putuskan hal tersebut. Saudara harus beri makan yang mana lebih daripada yang lain. Itu penting sekali. Ya, coba kita baca ayat ini. Efesus pasalnya yang kedua. Kitab Efesus. Haleluya. Ya, begitu masuk masa pandemi kita gaspol, kasih kebenaran firman Tuhan supaya umat Tuhan tetap berbahagia, ya. Yang penting kita sungguh-sungguh menang dalam pemikiran-pemikiran kita, ya. Ya, faktanya memang bisa berbeda, kan tidak semua yang kita harapkan menang. Misalnya tahun lalu waktu pandemi kemarin saya berharap Geelong menang, tapi Geelong kalah. Jadi apa urusannya dengan saya hal tersebut? Ya kan? Ya udah. Saya berharap saya nonton dan melihat bagaimana mereka udah unggul 15 poin di babak pertama. First half, second half mereka kalah. Otak saya mempermainkan saya. Ya, tapi kan kita enggak peduli hal-hal kayak begitu. Ya, emang hasil Geelong kalah lawan itu mempengaruhi berapa banyak COVID yang akan ada? Emang itu mempengaruhi iman kita? Mempengaruhi? Tidak ada. Itu cuma sesuatu yang kita kemudian oke lah. Kita fans, kita oke, tapi kita harus tetap fokus. Fokus kepada firman Tuhan. Itu jelas. Ya, Efesus pasal 2. Kita baca ayat yang kedua. Kamu dahulu sudah mati karena, saya baca ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Apa itu mengikuti jalan dunia ini? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itu iblis tentunya. Penguasa kerajaan angkasa di udara itu. Yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi roh itu bekerja di antara orang durhaka. Apa orang durhaka? Orang yang memberontak, menolak kehendak Allah. Itu betul ya. Cara bekerjanya lewat apa? Lewat pemikiran. Their mind control by the devil. Dari mana saya tahu itu? Oh iya, sekarang kita pindah. Di kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat. Kemarin saya share ini dengan ibu-ibu. Saya nggak tahu apakah ibu-ibu memperhatikan hal ini. 2 Korintus pasal 4, saya mau kita baca ayatnya yang ketiga. Ini jelas.
Itu kata dipakai. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Oke, itu penjelasannya. Sekarang dia jelaskan. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya apa? Dibutakan. Yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Yang adalah gambaran Allah. Jadi jelas mereka punya pikiran yang dikendalikan sehingga mereka menolak kebenaran, mereka menolak semuanya, mereka menolak pikiran Tuhan karena dibutakan. Ya itu makanya saya ingin menawarkan kepada saudara beberapa hal. Siap. Yang pertama begini. Terbiasa melatih untuk mengkonfrontasi pemikiran yang bukan dari Tuhan, atau mengkonfrontasi pemikiran yang bukan dari firman Tuhan. Konfrontasi. Jangan biarkan pemikiran yang tidak dari Tuhan itu masuk pada diri saudara dan bercokol menguasai pemikiran saudara, apalagi dia mungkin diam-diam di dalam, tapi dia muncul pada saat-saat tertentu. Jangan kasih kesempatan. Confront. Because this is the truth behind it. You cannot change what you do not confront. Okay? Saudara tidak akan bisa merubah apa yang saudara tidak konfront, yang tidak konfrontasi sih seharusnya menyerang ya. Apa yang saudara tidak hadapi, saudara harus hadapi hal tersebut. Kok pemikiran saya tiba-tiba, misalnya ini contoh aja, kok pemikiran saya tiba-tiba saya kayaknya mau mati minggu depan ya. Dari mana datangnya pemikiran ini nih? Oh, jangan-jangan itu tanda dari Tuhan. Enggak. Orang pasti mati sih, iya. Tapi enggak. Saya tidak akan terima pemikiran kayak gitu. Saya kemudian harus lawan pemikiran itu. Saya tidak biarkan dia menguasai saya. Saya tidak akan izinkan itu kuasai cara berpikir saya. Saya akan tolak itu. Confront. Kalau saudara tidak confront, apa saudara? Saudara mulai menerima kematian sebagai bagian kehidupan saudara. Dia akan masuk pada diri saudara. Dia hantam kehidupan saudara. Dia bikin kacau ingatan saudara. So, saudara harus confront. Nah, cuma kan orang tanya, dari mana saya tahu bisa membedakan? Ya, jelas. Untuk itu saudara harus punya arsip. You need to develop a good inventor in here. Iya dong. Inventornya. Kasih masuk data yang bagus pada saudara. Antivirus itu hanya bisa mendetek ya hal-hal yang memang dimasukkan kepada dia, diprogram untuk dia ketahui. Kalau saudara misalnya punya pemikiran tidak pernah bersih, tidak pernah mengizinkan firman Tuhan menguasainya, maka satu pemikiran kotor masuk, ya itu saudara akan merasa nggak apa-apa. Siapa bilang enggak apa-apa? Dia masuk kecil, tapi dia mulai hantam belief system saudara. Tiba-tiba saudara kaget, saudara udah kompromi. Tiba-tiba saudara kaget, saudara sudah melakukan hal-hal yang tidak boleh. Dari mana datangnya itu? Dari pemikiran-pemikiran kecil yang datang yang saudara tidak confront. Confront. Itu yang Paulus bilang di 2 Korintus 10. Kita harus menghancurkan kubu-kubu pertahanan lawan yang dibangun atas pemikiran manusia. Jadi iblis itu datang dengan pola pikir untuk membangun benteng di pemikiran saudara. Makanya saudara perlu melawannya. Saudara perlu melucutinya. Saudara jangan biarkan itu menguasai saudara. Nah, saudara harus mengembangkan apa yang disebut dengan inventor dalam diri saudara. Itu arsipnya. Arsip pemikiran saudara. Makanya isi lebih banyak dengan kebenaran firman Tuhan. Isi dengan yang benar. Masukkan perkara-perkara yang benar. Ya, saya mesti jelaskan lagi pada saudara. Bagaimana caranya membedakan uang asli sama uang palsu? Belajar yang asli. Kenapa belajar yang palsu? Kalau saudara mau tahu uang palsu atau uang asli, belajar yang aslinya aja. Aslinya saudara perhatikan, cari tahu yang benar. Kebenaran firman Tuhan jelas beritahu buat kita.
Tapi kan di luar sana ada lautan apapun, ada hutan apapun yang besar, jangan-jangan ada di sana. Silakan, silakan kalau memang saudara mau. Tapi saya beritahu pada saudara, saudara mengizinkan pemikiran yang salah masuk. Saya bilang ini bukan berarti kita tidak memiliki pemikiran yang terbuka ya. Oh, saya orang yang punya pemikiran yang terbuka. Saya membaca buku, saya belajar, saya baca news, saya nonton teknologi yang terbaru apa. Saya mau tahu semuanya itu. Tapi iblis akan datang lebih menyerang kepada keraguanmu kepada ketuhanan Yesus Kristus. Kalau saudara lihat pengetahuan dan kemudian itu berkata kepada begini, Yesus bukan Tuhan. Buang pengetahuan itu. Udah. Oh, datang pengetahuan boleh bagus, tapi datang, oh itu berarti Tuhan tidak menciptakan kita. Oh itu berarti Tuhan bukan maha tahu. Buang pengetahuan itu. Karena dia udah datang jelas-jelas memberitahukan kepada saudara bahwa itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi konfrontasi, apa yang disebut dengan apa? Lies, lawan. Yesus konfrontasi Peter kan? Dia berkata, "Enyah engkau iblis." Konfrontasi. Karena bukan pemikiran Allah yang kau pikir. Kamu memikirkan pikiran manusia. Jelas. Itu perlu. Konfrontasi itu perlu. Saudara perlu sekali untuk mengkonfrontasi hal tersebut. Oke. Yang kedua adalah terbiasa kata ini menerapkan audit pemikiran. Audit pemikiran. Audit dong pikiran saudara. Keuangan saudara diaudit sebulan sekali kok. Iya, diaudit, diperiksa, teliti. Pikiran lu diaudit nggak? Audit. Kita menggunakan istilah audit, edit. Potong yang nggak perlu, buang yang nggak perlu. Audit dong pikiran saudara. Tapi orang pemalas sih, biarin aja. Saya beritahu pada saudara. Kalau saudara biarkan ada tumbuhan liar di garden saudara tumbuh, saudara tidak cabut dari awal, sampai dia sudah berakar, itu saudara akan punya kerugian yang besar untuk mencabutnya. Cabut dari awal. Makanya diaudit, diedit tuh pikiran. Diaudit dan diedit. Itu penting. Bagaimana caranya? Perenungan firman Tuhan. Kok gampang? Kayaknya gampang. Baca firman Tuhan. Tapi saya baca kok nggak ngerti. Mungkin. Ini dia. Orang baca nggak ngerti. Mungkin terlalu banyak lies yang kamu percaya di pikiranmu. Sampai baca Alkitab nggak dapat dimengerti. Ulang, izinkan Roh Kudus bicara pada saudara. Tuhan bakal terobosi saudara. Orang suka tanya pada saya. Benarkah iblis menguasai pikiran orang? Jawabannya iya, bisa. Tapi dalam sisi yang sama saya juga mau beritahu. Bahwa Tuhan juga ingin menguasai pikiran saudara oleh rohnya yang kudus. Makanya Alkitab beritahu buat kita kan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tapi memberikan kepada kita roh yang apa? Kasih. Gitu. Kuasa dan apa? Pengendalian diri. Yang diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya sound mind. Oke. Itu saya sampaikan buat saudara-saudara dulu. Kita bisa lanjutkan anytime. Waktu saya sudah habis. I have to stop now. Tapi saudara, awasi pemikiran saudara. Please. Sekarang ini awasi pikiran saudara. Kita nggak boleh negatif. Mari, yang Tuhan kehendaki adalah tetaplah berdoa. Bersukacitalah senantiasa. Bersyukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Kiranya damai sejahtera Allah yang menguasai segala akal, menaungi pemikiran kita. Berarti begini, Tuhan juga pengen menguasai pikiran saudara dengan damai sejahteranya. Dia ingin saudara memiliki pikiran-pikiran yang penuh damai sejahtera. Bukan pikiran ketakutan, pikiran yang negatif, tapi pikiran yang penuh dengan damai sejahtera. Banyak orang mengeluhkan kehidupannya saat sekarang ini. Dan mereka tidak menjadi seperti apa yang Tuhan mereka harapkan. Yang Tuhan inginkan mereka jadi. Hanya karena mereka tidak merubah pola pikirnya. Pola pikirnya negatif. Salahin orang. Semuanya nggak bakal terjadi. Kalau saudara tidak memulai dari pikiran saudara. Pikiran yang mengizinkan Roh Kudus menguasai. Pikiran yang menyebabkan kita
berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Pikirkanlah semua yang baik itu. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Saya harus selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. God bless you.